dalam acara pertemuan kali ini ya Ibu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita berdoa dulu sebelumnya sesuai dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, saya mau tanya dulu nih. Masih ingat nggak pembahasan yang sebelumnya, Bu? Stimulasi pada usia anak 0 sampai 6 bulan ya Ibu-ibu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tujuan pertemuan hari ini, yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil, Ibu-ibu. Ya. Terus saya mau tanya nih Bu, ada yang tahu nggak Bu tentang bantuan sosial? Apa sih bantuan sosial itu Bu? Yang dikasih sama pemerintah Bu. Oh iya, bisa. Nih ya Ibu-ibu, saya sampaikan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang atau materi dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Nah, ibu-ibu tahu nggak manfaat dari bantuan sosial itu apa? Ada yang tahu nggak Bu? Nggak tahu ya Bu ya. Nih, saya sampaikan ya ibu-ibu, manfaatnya adalah manfaat bantuan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu tahu nggak bagaimana agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka harus memahami jenis makanan dan fungsinya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tahu nggak apa saja yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Makanan yang bergizi. Kandungannya ada apa aja Bu? Pertama, makanan yang pokok Bu, karbohidrat. Ada apa aja kandungan dari karbohidrat? Nasi. Terus ada lagi? Jagung bisa. Terus singkong. Sagu bisa Ibu. Nah, fungsinya untuk apa Ibu? Ya, bisa menambah tenaga agar kita tenaganya full ya Bu, seharian bisa beraktivitas dengan baik gitu. Dan ketika ibu hamil pun kandungannya pun dalam janinnya tuh sehat gitu ya Bu ya. Fungsi yang kedua untuk berpikir dan bekerja. Nah, terus untuk lauk pauknya Bu, proteinnya apa saja Bu? Ayam. Terus ikan bisa. Telur. Ya. Nah, dari protein tersebut fungsinya adalah untuk memenuhi zat pembangun sel dan memperbaiki sel-sel yang rusak seperti itu. Nah, yang ketiga ibu-ibu, vitamin dan mineral. Nah, termasuk ke dalamnya apa aja tuh Bu? Dalam vitamin dan mineral, ada yang tahu nggak Bu? Ada yang Bu, yang ada yang tahu nggak Bu? Nah, sayuran, buah. Terus, nah fungsinya Bu membantu proses kerja tubuh, terus mencegah masuknya penyakit ya Bu ya. Nah ibu-ibu, ada juga makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang. Contohnya ya Bu, seperti isi piring Bu. Masih ingat nggak Bu? Dalam P2K2 itu kan ada isi piringku. Ada ya, masih ingat ya Bu ya? Nah itu ada 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama Bu, mensyukuri dan nikmati aneka ragam makanannya. Yang kedua, banyak makan buah dan sayuran. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, siapa aja Bu biasanya yang masak suka lauk pauk sama dengan isi-isinya?
Langsung aja ya keempat ya. Terus selanjutnya Ibu, biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok ya Bu. Ya seperti tadi Ibu ya, nasi, ya jagung, ya, ayam. Terus batasi konsumsi pangan manis, jangan berlebihan ya Bu ya. Ya, Bu. Pangan manis itu tidak boleh berlebihan, dan asin dan serta berlemak. Ya. Biasakan sarapan pagi. Nah, dibiasakan ibu-ibu keluarga kecilnya itu dibiasakan sarapan pagi ya. Mau anak berangkat sekolah dibekali, sebelum dibekali tapi sarapan dulu di rumah ya, biar terbiasa. Dan ketika belajar jadi si anak konsentrasi seperti itu ya ibu-ibu. Nah, tujuhnya biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Banyak tuh Bu ya, setiap hari itu harus minum minimal 2 liter, itu bener nggak? Ya 2 liter. Nah terus nomor 8-nya lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah biasanya kan kalau ibu-ibu kan suka dilihat dulu ya sebelum masak ya, gitu kemasannya, tanggal kadaluarsanya kapan gitu ya, jangan sampai enggak ya Bu ya. Gitu. Terus yang terakhir yaitu cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Apa biasanya harus cuci tangan dulu ya Bu sebelum masak. Semuanya kegiatan itu didahului dengan cuci tangan agar terhindar dari kuman dan penyakit. Itu ya Bu ya. Terus ibu-ibu, saya mau tanya nih, bagaimana mengolah dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik, tidak berkurang? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Direbus. Terus dikukus. Terus ada lagi? Dipanggang, boleh. Nah, ditumis ya, tapi pakai minyaknya sedikit. Bisa jadi pakai yang margarin itu ya. Nah, itu kan sedikit ya lemaknya. Agar nilai gizi tetap utuh. Iya ya. Ibu-ibu, saya akan memberitahukan bahan-bahan cara membuat MPASI ya Bu ya. Ibu. Nah, sebentar ya Bu ya, saya ambilkan dulu. Namanya gimana sih? Ibu-ibu, inilah berikut bahan-bahan MPASI untuk balita. Yang pertama ada bubur, yang kedua tahu, yang ketiga ada wortel, yang keempat ada bayam. Nah, selanjutnya cara pengelolaannya yang pertama yaitu pertama nasi, yaitu berasnya dicuci terlebih dahulu ya ibu-ibu. Nah, setelah beras dicuci lalu langsung direbus. Nah, direbus menjadi bubur. Bubur dari beras, berasal dari beras yang kita masak, lalu dihancurkan oleh blender, biasanya seperti itu ibu, biar lebih kental dan lembut. Yang kedua ada tahu ibu-ibu. Tahu dicuci terlebih dahulu, terus kemudian direbus ya Bu ya. Direbus, lalu di blender disatukan. Terus ada wortel yang dicuci terlebih dahulu, terus direbus, boleh direbus, lalu boleh dikukus. Terus ada bayam juga, bayam direbus terlebih dahulu ya Bu ya, dicuci dulu Bu sebelum direbus, dicuci memakai garam ya Bu, biar tidak ada ulat-ulatnya. Kemudian disatukan di blender, terus satukan kembali ke buburnya. Ini adalah hasil dari bahan-bahan tersebut ibu-ibu. Jadi inilah MPASI untuk balita umur 6 bulan sampai 9 bulan. Terima kasih ibu-ibu, cukup sekian mungkin untuk hari ini. Nanti kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.